Ya, aku mau ngasih tahu kalian dulu tentang latar belakang dari korban ini. Korban bernama Uswatun Hasanah, biasa dipanggil Ana, yang tinggal dengan neneknya di Desa Bence, Kecamatan Garu. Ana ini tinggal dan diurus sama neneknya karena orang tuanya sudah bercerai dari dia masih kecil. Sampai pada akhirnya waktu usianya sudah beranjak 19 tahun, dia pun menikah dengan suami pertamanya di Blitar. Tapi gak lama mereka bercerai dan Ana mempunyai satu anak dari suami pertamanya. Setelah bercerai, Ana pun hidup menjanda dan dia bekerja untuk berjuang menafkahi anaknya. Sampai pada 2 tahun kemudian, ia pun mulai dekat dan berkenalan lagi dengan pria lain dari Kabupaten Lumajang, dan mereka pun menikah siri sampai mempunyai satu anak perempuan. Kehidupan mereka pun berjalan baik dan tidak ada masalah. Dia pun tinggal bersama suami dan kedua anaknya, yang mana satu anak yang dari suami pertamanya. Tapi lagi dan lagi, Ana bercerai dengan suaminya dan dia pun hidup menjanda yang harus menghidupi kedua anaknya. Ana pun memutuskan untuk pergi bekerja ke tempat yang lumayan jauh dari rumahnya dan menitipkan kedua anaknya kepada neneknya. Ana pergi ke kota Tulung Agung untuk nyari kerja, dan karena kecantikannya, Ana pun diterima kerja di sales kosmetik. Dari beberapa sumber, ada yang berkata bahwa dia pun bekerja sampingan sebagai LC di tempat karaoke di kota Tulung Agung. Dan Ana pun tinggal di sebuah kosan yang berada di kota Tulung Agung. Ya, dan dari hasil kerjanya, Ana berhasil membeli sebuah mobil secara kredit dengan tujuan agar dia bisa gampang buat pulang untuk ketemu sama anak-anaknya. Lalu di tahun 2022, Ana pun kenal lagi sama laki-laki asal Tulung Agung yang bernama Rohmat Trihartanto, yang biasa dipanggil dengan Anto. Nah, Anto ini sebenarnya sudah mempunyai istri dan anak yang tinggal di Jombang. Tapi saat itu Anto tinggal di Tulung Agung sendirian karena kerjaannya. Anto pernah menjadi ketua di sebuah pencaksilat yang ada di Tulung Agung, tapi ia pun berhenti dari organisasinya karena ia memutuskan untuk kerja di Taiwan sebagai buruh di peternakan kambing yang kerjanya tukang motongin kambing. Dan setelah beberapa tahun kerja di Taiwan, ia pun balik ke Indonesia dan tinggal di Tulung Agung. Dia pun kerja sebagai agen jual beli mobil bodong sejak pulang dari luar negeri. Dan disinilah ia mulai kenal dan pacaran sama Ana, dan Anto pun sering mampir dan nginep di kosan Ana. Mereka beralasan kalau mereka sudah menikah siri supaya diizinkan